di acara Open House SMP Tarakanita 2. Kami ucapkan selamat datang bagi orang tua wali murid, suster bapak ibu guru di acara hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang prima ya. Walaupun memang COVID-19 masih eksis di negara kita. Betul banget tuh Budian, walaupun masih ada COVID, jangan patah arang untuk selalu semangat bersekolah dengan cara PJJ ya. Biar ada pandemik, kualitas pembelajaran harus tetap oke. Setuju, harus tetap semangat seperti salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Nah, kalau udah semangat seperti ini, Mr. Joe udah gak sabar nih Bu untuk memperkenalkan SMP Tarakanita 2 tentang visi misi, outcome, dan pembelajaran jarak jauh serta prestasi yang telah dicapai. Wah, bakalan banyak hal yang bisa didapat ya hari ini. Tanpa berlama-lama, kita saksikan video berikut ini. Salam dalam kasih Tuhan. SMP Tarakanita 2 bangga menjadi bagian dari sekolah-sekolah Tarakanita Indonesia. Ada 58 sekolah di bawah naungan Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus Indonesia. Kami bangga mengambil bagian dalam karya di mana mendidik para peserta didik Indonesia menggapai cita-cita dan mimpi-mimpinya di masa yang akan datang. Visi SMP Tarakanita 2 adalah membentuk pribadi utuh dengan dijiwai semangat cinta kasih. Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan oleh SMP Tarakanita 2 terkait dengan outcome yang ingin dicapai atau yang ingin kami internalisasikan dalam setiap diri peserta didik. Antara lain adalah compassion, peduli, solider, dan rela berbagi dengan sesama, juga dengan lingkungan. Yang kedua adalah critical thinking. Bagaimana setiap peserta didik dilatih untuk bernalar, dilatih untuk berpikir menggunakan logika yang mereka miliki dalam setiap tanggapan terhadap peristiwa kehidupan. Yang ketiga adalah creativity. Kreativitas dibangun dari aktivitas-aktivitas yang mereka alami di sekolah, dilatih bagaimana menanggapi setiap permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang keempat adalah collaboration. Bagaimana setiap peserta didik berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, dengan guru-guru, dengan orang tua, dengan setiap pribadi yang ada di masyarakat, di lingkungan mereka berada. Berikutnya, communication. Komunikasi menjadi sangat penting di era ini, di mana perjumpaan antara setiap pribadi tidak lagi dalam komunitas-komunitas sempit atau lokal, tetapi juga bahkan global. Peserta didik SMP Tarakanita 2 disiapkan untuk perjumpaan-perjumpaan dengan setiap pribadi secara global. Berikutnya, computational logic. Di sini sangat penting bagaimana peserta didik kami bina, kami arahkan untuk menguasai teknologi. Tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi menggunakan teknologi secara positif dalam kehidupan mereka. Nilai berikut adalah tanggung jawab. Tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap sesama, dengan lingkungan, maupun tanggung jawab terhadap Tuhan. Dan yang terakhir dari outcome SMP Tarakanita 2 adalah percaya diri, yakin dengan apa yang dilakukan, yakin dengan prinsip yang dipegang. Dan itu yang harus dilatihkan di dalam setiap perjumpaan di ruang-ruang kelas dan proses pembelajaran di sekolah ini. Keseluruhan outcome ini akan dicapai melalui integrasi pendidikan karakter Tarakanita, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan masa depan yang kita sebut sebagai keterampilan abad 21.
Sebuah pepatah Latin mengatakan non scholae sed vitae discimus. Kita belajar bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya untuk mendapat nilai atau hanya untuk lulus, tetapi kita belajar untuk hidup. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Wah, mantap nih materinya. Jadi di SMP Tarakanita 2, anak-anak tidak hanya dibekali pengetahuan, namun lebih ditekankan ke dalam pembentukan karakter CC15. Yang mana hal ini sangat dibutuhkan di era 4.0 saat ini. Dan tidak lengkap nih Budian kalau kita tidak berbicara tentang kurikulum pembelajaran di SMP Tarakanita 2. Agar lebih jelas, yuk kita langsung lihat video berikut ini. Di tengah situasi pandemi, tetaplah ada sisi positif karena manusia punya daya adaptasi dan kemampuan kreatif untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Manusia punya akal. SMP Tarakanita 2 membuat terobosan dan inovasi pembelajaran untuk tetap menjawab kebutuhan belajar peserta didik dalam situasi yang tidak normal dan menunjukkan kebiasaan baru. SMP Tarakanita 2 berhasil mengembangkan model PJJ yang sesuai kebutuhan belajar peserta didik, yakni pembelajaran berbasis project atau Project Based Learning. Melalui PJBL, peserta didik tidak lagi belajar dengan fokus menghafal, melainkan belajar dengan fokus pada literasi dan numerasi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, logika komputer, serta menghidupi sikap bela rasa, tanggung jawab, dan percaya diri. Model PJBL akan semakin berkembang seiring waktu berjalan dan terbuka dengan model pembelajaran lainnya. Banyak cerita menarik yang dapat kami alami dari para peserta didik. Mereka tampak gembira dan antusias mengerjakan proyek yang lebih fleksibel dan mengikuti keinginan mereka dalam belajar. Ada semangat dari batin mereka membantu teman-temannya menyelesaikan suatu problem dalam tahapan proyek yang dilalui. Sebagai guru, kami amat tersentuh ketika di grup-grup WA terjadi diskusi yang konstruktif, penuh kepedulian, dan membangkitkan motivasi belajar mereka. Melalui produk mereka, baik berupa video atau podcast, atau poster, ataupun blog, nampak narasi belajar yang dipenuhi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kehidupan mereka. Terkadang sebagai guru, kami kaget, oh ternyata anak ini punya kemampuan yang ini, atau anak yang lain punya kemampuan yang itu. Kolaborasi terjadi dalam sebuah harmoni belajar yang setiap hari terjadi penuh makna. Gutta cavat lapidem non vis-sed sepe cadendo. Titik air bisa melubangi batu yang keras.
bukan karena kekuatannya, tapi karena sering jatuh di tempat yang sama. Kami yakin para peserta didik akan memiliki outcome sekolah karena sering mengasahnya dan siap untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya hingga meraih cita-cita mereka. Lokasi tempat tinggal Nicole berada di daerah Pluit dengan titik koordinat min 6,4. Sedangkan lokasi tempat tinggal Kenneth berada di Muara Karang, yaitu min 7,4. Adanya perbandingan tersebut, maka Niki dapat melihat dari peta seberapa jauh koordinat lokasi tempat tinggalnya. Sit up adalah untuk melatih Belajar kita selama 5 hari. Tapi seperti sayang, selama 8 detik sebelum lakukannya akan melakukan kebugaran jasmani dengan berolahraga seperti sit up, back up, Dan kita mempunyai usaha sebesar 385 joule untuk mengganti energi ataupun kalori yang sudah terbuang akibat lari 10 meter. pun yang saya dapatkan lebih tinggi daripada waktu tempuh Kenneth dan Niki, yaitu 5 kali cara menghitung kalori yang dibutuhkan dari panduan menyusun menu makanan yang seimbang dan bergizi agar semua energi yang sudah kita keluarkan bisa Pengembangan siswa SMP Tarakanita 2 berfokus pada pendidikan karakter Tarakanita atau yang kita kenal dengan CC5+. Compassion, peduli, solider, rela berbagi. Celebration, gembira menghadapi realitas, berpikir dan bekerja positif, optimis. Competence, kemandirian belajar, sikap ilmiah. Conviction, reflektif, memiliki daya juang dan konsisten. Creativity, eksploratif, berani mencoba, kreatif dan inovatif. Community, penghargaan, lemah lembut, persahabatan, keterlibatan serta kolaborasi. KPKC, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Kedisiplinan dan kejujuran. Internalisasi nilai-nilai ini dilakukan dengan berbagai kegiatan terprogram, pembiasaan, dan keteladanan baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kami sangat menyadari kecepatan peserta didik dalam belajar tentulah berbeda-beda. Maka dari itu, pendekatan yang kami rancang pun bervariasi. Ada pendekatan kelompok, ada pendekatan individu, bahkan bentuk penilaian pun kami rekomendasikan ke bidang kurikulum agar disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Pendampingan kesiswaan dalam masa PJJ berfokus pada penguatan kesiapan belajar peserta didik di rumah, baik fisik, mental, maupun sosio-emosionalnya. Secara aktif, guru bimbingan konseling, wali kelas, pembina OSIS, dan advisor proyek melakukan pendampingan secara terus-menerus dan memastikan terjadinya proses interaksi peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang dimiliki secara bermakna. Semua aktivitas yang dilakukan di SMP Tarakanita 2 diarahkan untuk melayani peserta didik belajar dengan kualitas unggul dan menyenangkan meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kebebasan
mahasiswa memberi keputusan, sempurnakan ilmu yang menjadi tujuan. Raihlah prestasi, kreatif dan mandiri. Mari maju bersama, agungkan jiwa muda. PJDL, mari bersama wujudkan derajat hakim dan dia. SMP Tarakanita Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Kristal, alumni SMP Tarakanita 2 Kulit Jakarta. Saat ini saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta. Di sana saya tumbuh dan berkembang, diajarkan banyak hal seperti aktif, kritis, disiplin, bertanggung jawab, berpikiran ke depan, pantang menyerah, dan masih banyak hal, sehingga saya menjadi pribadi yang memiliki karakter dan dapat berada di posisi saya saat ini. Hai teman-teman, nama saya Catherine Aljong dan saya adalah alumni SMP Tarakanita 2 dari tahun 2006. Saya belajar di SMP Tarakanita 2 merasa banyak kesempatan untuk belajar. Contohnya, waktu itu sempat ikut Olimpiade Matematika Nasional yang bangga banget. Dan mungkin waktu sekolah berasa SMP Tarakanita matematikanya susah. Ternyata pas lagi kuliah di Amerika, belajar matematikanya jadi gampang banget. Menurut saya kualitas sekolah di SMP Tarakanita 2 itu benar-benar top notch dan benar-benar membantu kita semua untuk sekolah di luar negeri atau sekolah even di Indonesia itu lebih gampang dan karir kedepannya benar-benar cerah. Halo, perkenalkan nama saya Daryl Halim. Saya adalah alumni SMP Tarakanita 2. Sekarang saya kuliah di Universitas Indonesia jurusan manajemen. Nah, selama belajar di SMP Tarakanita 2, menurut saya tidak hanya pelajaran wajib yang diajarkan, tetapi juga sikap-sikap seperti sikap disiplin dan sikap kerja keras. Dan menurut saya, kedua sikap itu sangat penting karena dapat membawa murid-murid untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Halo, nama saya Olivia Belinda. Saya merupakan alumni SMP Tarakanita 2 lulusan tahun 2016. Saat ini, saya menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya sebagai mahasiswa preklinik semester 3, jurusan kedokteran. Menurut saya, selain kualitas dan mutunya di bidang akademis, SMP Tarakanita 2 juga membekali murid-muridnya dengan karakter kedisiplinan, kejujuran, dan kerja keras, sehingga siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Karakter-karakter inilah yang saya juga tanamkan di diri saya hingga saat ini. Halo, perkenalkan, saya Grace Kurniawan, alumni Tarakanita Blok Pluit, SD Tarakanita 4, SMP Tarakanita 2, dan SMA Tarakanita 2. Saat ini saya merupakan mahasiswa tingkat 2, jurusan Aktuaria ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, pengalaman saya selama 12 tahun bersekolah di Tarakanita Blok Pluit sangat membantu saya hingga mencapai titik ini. Terutama pendidikan karakter yang diberikan Tarakanita kepada saya. Pada masa saya disebutnya CC5. C besarnya itu adalah compassion, bagaimana untuk berbela rasa. Lalu 5C selanjutnya adalah celebration, bagaimana mensyukuri hidup. Lalu competence, berkomitmen untuk dalam pembelajaran. Lalu conviction, daya juang. Creativity, menemukan hal-hal yang baru. Lalu yang kelima adalah community, atau bagaimana berbagi pada orang lain dan membangun persaudaraan. Dan juga ada pengembangan soft skill seperti cara presentasi yang baik dan berbicara di depan banyak orang, public speaking. Pokoknya sukses terus untuk SMP Tarakanita 2. Semoga selalu ada dan selalu mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya pintar tapi juga berakhlak dan berguna bagi bangsa. Untuk adik-adik di luar sana, jangan lupa segera daftarkan diri Anda di SMP Tarakanita 2 Kulit Jakarta. Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes! Hai, nama saya Clarissa Nadia Lius dari kelas 9C dengan nomor absen 7. Hari ini, saya akan memberikan testimoni saya mengenai PJBL. Iya,
Pengetahuan dan keterampilan saya meningkat karena berkat proyek tersebut, pelajaran menjadi lebih mudah untuk dipahami, sehingga saya dapat belajar dengan lebih mudah. Pengalaman yang saya alami adalah saat berdiskusi dengan kelompok, karena kita dapat saling mengutarakan pendapat terhadap satu sama lain. Saya lebih memilih PJBL dengan kelompok, karena menurut saya, pekerjaan yang diberikan terasa lebih ringan, dan juga lebih seru karena dikerjakan bersama-sama. Keseruan yang saya alami adalah ketika saya mengambil podcast sebagai bentuk proyeknya, dikarenakan kami tidak pernah membuat podcast sebelumnya dan juga terdapat banyak pro dan kontra. Halo, saya Ibu dari Jasmine Salim, murid SMK Tarkan 2 kelas 7. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membagikan pengalaman saya dalam mendampingi anak saya selama mengikuti pembelajaran jarak jauh secara online, karena tidak dimungkinkan untuk pergi ke sekolah belajar atau tatap muka secara langsung karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Saya bersyukur dan senang sekali karena SMP Tarakanita 2 dapat secara cepat, tanggap, dan tepat dalam menyusun program-program pembelajaran jarak jauh yang cocok untuk saat ini. Anak-anak pada saat ini lebih banyak mendapatkan tugas-tugas dalam bentuk proyek-proyek, baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Dalam tugas secara kelompok, anak-anak di sini belajar untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman-temannya meskipun dilakukan secara online. Anak-anak juga dilatih kemandiriannya untuk mencari informasi-informasi sebagai bahan pelengkap untuk pembuatan proyek-proyek tersebut. Anak-anak di sini juga berlatih tanggung jawabnya untuk mengerjakan, menyelesaikan, dan mengumpulkan tugas-tugas proyek tersebut tepat waktu. Nah, ketika tugas proyek itu sudah selesai, anak-anak juga belajar untuk menyajikan, mempresentasikan proyek-proyek tersebut, dilatih keberaniannya untuk berbicara di depan teman-teman dan depan guru-gurunya. Di sini anak-anak belajar public speaking-nya. Kedepannya, saya percaya anak saya akan berkembang tidak hanya secara intelektual, tapi juga karakternya, budi pekertinya, karena di sini anak-anak berlatih tidak hanya secara ilmu, tapi juga berkembang secara karakternya. Kira-kira seperti itu pengalaman bisa saya bagikan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru tentang SMP Tarakanita 2 Fluid ini. Nah, pasti Bapak Ibu semua telah memahaminya. Dan kami berharap bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak semakin mantap dalam pilihan sekolah, terutama bagi anak-anak yang akan mengenyam pendidikan di SMP Tarakanita 2 ini. Kami sungguh ingin menanamkan dasar yang baik dalam diri batin anak-anak yang akan melakukan pendidikan di tempat ini. Mari bergabung bersama kami. Kami siap merentangkan tangan kami untuk menolong dan membantu para peserta didik yang dipercayakan kepada kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam hidup dan usaha kita. Salam sehat buat kita semua. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Jelas dong ya? Wah, jelas banget Mr. Jo. Di SMP Tarakanita 2, PJJ-nya tuh berbasis PJBL. Lalu dikuatkan lagi oleh pengembangan karakter CC5+. Dan selalu ada suster-suster cinta kasih Boromeus yang penuh cinta kasih, mendampingi, melayani setiap anak didik di sekolah ini.
Kalau mau langsung daftar, gimana nih caranya Mr. Jo? Gampang kemudian. Bagi Bapak Ibu wali murid yang ingin tahu dan ingin mendaftar, yuk langsung kepoin aja nomor WA berikut ini. 0858 105787. Si Mimi lulus sekolah, masih bingung lanjut kemana? Jangan bingung cari sekolah, Langsung di Tarakanita aja. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.